peduli akan pendidikan itu sudah lebih sedikit dibanding zaman dahulu. Jadi memang harus dimotivasi dan harus kita berikan berupa dorongan, berupa penguatan. Nah, tentunya tujuan kita ya memang supaya mereka memilih ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hai guys, balik lagi sama kita di Stipa Talk Tour. Nah, di kesempatan kali ini kita berkunjung ke SMK Bina Taruna. Nah, buat adik-adik yang dari SMK Bina Taruna pasti akan kenal sama ibu yang hari ini akan kita wawancarai. Nah, biar adik-adiknya nggak penasaran dan nggak nunggu lama, yuk langsung aja kita kenalan sama ibunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih karena sudah memberikan kami kesempatan untuk mewawancarai Ibu. Nah, di sini mungkin dari Sobat Stipa belum mengenal Ibu nih sebagian, atau ada yang nonton dari adik-adik SMK udah tahu nih. Tapi mungkin boleh Bu perkenalkan diri dulu ke audiens kita, ke Sobat Stipa kita. Nama Ibu siapa dan Ibu mengajar apa di SMK Bina Taruna? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Masyita. Saya mengajar di SMK Swasta Bina Taruna 2 ini untuk mata pelajaran produktif administrasi perkantoran. Nah, lebih tepatnya seperti pelajaran kearsipan, keuangan, humas dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Nah, Bu, saya kan juga dulu dari tamatan SMK ya, Bu. Banyak banget, Bu, pembelajaran yang saya dapatkan selama saya sekolah dulu di SMK. Nah, Bu, sekarang kan karena masa pandemi nih ya, Bu. Mungkin adik-adiknya untuk produktif sendiri ya, Bu. Mungkin ada sedikit kecenderungan untuk aduh bingung nih karena biasa bisa bertanya kepada ibu mengenai yang mereka tidak tahu gitu. Cuman mungkin mereka ada kayak takut nih nanya sama ibu, takutnya teman-teman yang lain udah tanya, takut tidak mendapat jawaban yang sepuas gitu. Nah, bagaimana ya Bu caranya para guru termasuk ibu sendiri untuk tetap mengontrol adik-adiknya agar paham dengan apa yang ibu sampaikan gitu, Bu? Oh gitu. Jadi sebelumnya karena memang kita selama masa pandemi ini pembelajarannya dilakukan lewat daring. Nah, jadi memang untuk mata pelajaran produktif itu sendiri itu emang kita pelajarannya kan lebih banyak ke praktek sebetulnya. Nah, cuman karena kita lagi kondisi pandemi seperti ini, memang karena daring, itu memang ada kesulitan yang kita hadapi. Nah, tinggal lagi bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu tetap memahami apa yang kita sampaikan, terutama untuk masalah yang sifatnya praktek ini, maka kamilah para guru yang sebetulnya pekerjaannya itu ekstra gitu ya. Jadi harus bisa menyiapkan media pembelajaran, kemudian video-video pembelajaran, lewat video-video pembelajaran maksud saya yang lebih kreatif dan juga inovatif. Tujuannya supaya untuk membangkitkan semangat siswa tadi untuk semangat tetap belajar walaupun dalam kondisi daring. Nah, memang nggak mudah sih. Iya. Tapi itu harus kita hadapi sama-sama. Saya rasa nggak cuman pelajaran produktif, semua pelajaran juga mengalami hal yang sama. Yaitu tadi, kami harus bisa menciptakan media pembelajaran yang kreatif agar membangun motivasi siswa untuk tetap belajar dan memahami apa yang kita sampaikan. Gitu, berarti dari gurunya harus ekstra nih ya Bu, membuat media, membuat video pembelajaran. Iya, benar. Nah Bu, dulu kan kalau saya di SMK nih ada yang namanya PKL ya Bu, praktek kerja lapangan. Apakah dari SMK sendiri tetap melaksanakannya Bu, dan berapa sih Bu waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi PKL-nya? Gitu? Oh gitu, untuk selama pandemi gitu ya? Iya Bu. Iya. Jadi kalau untuk prakrin sendiri, sekarang kami sebut prakrin ya, memang betul namanya dulu praktek kerja lapangan PKL. Nah, jadi untuk PKL atau prakrin itu sendiri, sebetulnya memang itu bagian daripada kurikulum untuk di SMK. Semua SMK wajib melaksanakannya. Nah, karena pandemi COVID-19 ini, jadi memang tetap itu harus dilaksanakan, karena itu bagian daripada kurikulum. Nah, kebetulan sekolah kita untuk tahun ini, karena pandemi COVID-19 pada saat di bulan Maret yang lalu, tahun 2020, itu pertama sekali memang rata-rata perusahaan menutup akses.
untuk siswa kita. Bahkan waktu itu siswa kita sedang melaksanakan PKL dan dikembalikan ke sekolah. Nah, kalau yang sekarang karena memang sekolah, perusahaan ataupun lembaga sudah, instansi pemerintah rata-rata sudah membuka akses untuk anak-anak kita melaksanakan prakrin kembali, maka kita tetap laksanakan kegiatan PKL tersebut. Nah, jadi alhamdulillah sampai hari ini laporannya baik-baik saja, dan kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada di sekolah maupun yang ada di tempat mereka prakrin. Nah, jadi memang pembimbingnya pun juga lebih ekstra sekarang, Mbak, karena pandemi kan. Iya, pasti. Jadi kalau ada siswa yang sudah sakit atau agak-agak flu, demam, itu udah ada gejala-gejala, jadi memang sudah dari awal kita diarahkan untuk supaya anak-anak kita itu istirahat di rumah kalau memang ada kondisi seperti itu. Begitu pula yang terjadi dengan petugas yang ada di sana. Nah, jadi memang kita laksanakan tetap dengan program selama 3 bulan. Dari bulan Januari sampai bulan April awal, dari tanggal 5 kita kemarin, Mbak. Gitu. Berarti adik-adiknya tetap lah ya, Bu. Jadi nggak, walaupun mereka pandemi tapi tetap bisa melakukan PKL karena itu pembelajaran yang sangat dibutuhkan ya, Bu, prakteknya. Benar. Ya, karena memang untuk SMK, jadi kalau lebih banyaknya kita lihat teori di sekolah walaupun diajari juga praktek, tapi kan itu kerja nyata gitu. Yang dia praktekkan di situ adalah pekerjaan yang nyata yang harus dia hadapi. Kalau selama ini dia belajar surat menyurat di sekolah, misalnya belajar kearsipan gitu ya. Nah, tapi kalau di sana dia sudah langsung melakukan, misalnya langsung mencatat surat masuk ke buku agenda, kemudian menyimpan ke dalam filing kabinet. Nah, jadi memang mereka harus action langsung gitu. Itu harus ada, dan itu bagi itu sekitar 70% ampuh. Pembelajaran itu berguna agar melekat dalam kemampuan dia, potensi dia ke depan. Iya, benar banget tuh, Bu. Karena pun dulu waktu saya sekolah juga seperti itu. Waktu PKL semua itu yang diajarkan gurunya, yang disampaikan gurunya menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Jadi waktu PKL tahu gitu apa yang harus kita kerjakan ya, Bu. Iya, benar. Nah, Bu, nih Bu, tantangan untuk mungkin guru-guru dari SMK ketika adik-adiknya sudah mau nyampai di jenjang terakhir, harus melanjut ke perguruan tinggi nih, Bu. Mungkin sebagian dari adik-adik berpikir, udah deh, udah SMK nih, sudah punya kemampuan. Tetapi dari pihak sekolah kan tetap harus mendukung adik-adik untuk lanjut ke perguruan tinggi. Bagaimana sih, Bu, biasanya cara, trik, atau metode yang dilakukan agar adik-adiknya tetap mau melanjut ke perguruan tinggi? Jadi memang untuk motivasi dari kita sendiri itu dari sekolah tetap ada. Kebetulan kepala sekolah kita juga peduli tentang pendidikan anak-anak kita untuk lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi memang kita itu berikan pengarahan atau sekedar motivasi ke anak-anak kita mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Nah, tentunya bagi masa depan mereka memang nggak semudah yang kita bilang, Mbak, karena memang kebetulan anak-anak kita ini kan zaman sekarang lagi ya. Jadi untuk peduli akan pendidikan itu sudah lebih sedikit dibanding zaman dahulu. Jadi memang harus dimotivasi dan harus kita berikan berupa dorongan, berupa penguatan. Nah, tentunya tujuan kita ya memang supaya mereka memilih ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi demi kesejahteraan hidup mereka ke depan. Itulah kira-kira. Jadi kalau misalnya kan kebetulan dari SMK nih ya, Bu, biasanya ada nggak sih, Bu, yang dilakukan dari guru-gurunya gitu, misalnya kayak kamu nih kebetulan kan dari administrasi perkantoran, nanti melanjut aja ke manajemen, atau ada arahan supaya adik-adiknya lebih tertata untuk memilih jurusan ketika mereka menyampai ke perguruan tinggi? Oh, pasti dong, Mbak. Nah, pasti. Apalagi di kelas 2 mereka itu menjalankan prakrin, ya PKL yang seperti kita bicarakan tadi. Jadi memang implementasinya dari pembelajaran mereka sehari-hari itu emang kita bawa dan kita arahkan untuk supaya dia nanti kuliah tetap memilih jurusan itu. Nah, tujuannya apa? Supaya dia
pemahamannya tentang kompetensi itu lebih matang lagi. Nah, jadi apalagi pada saat mereka prakrin. Nah, ini yang sering saya terutama ya Mbak ya. Jadi sering kita tekankan ke anak-anak bahwasanya memang apalagi saat mereka prakrin. Nah, jadi itu salah satu kemampuan itu atau kompetensi itu harus dia tonjolkan. Dan saat dia prakrin itu dia akan akan lebih mendalam tentang kompetensi itu, dan kita arahkan pada saat kuliah dia kita arahkan untuk memilih jurusan administrasi perkantoran, tentunya di bidang manajemen gitu ya Mbak ya, karena memang untuk administrasi perkantoran sendiri itu di mana-mana pasti ada kantornya. Iya, benar. Nah, peluang paling kecil saja dia sudah bisa jadi administrasi atau admin atau menjadi tata usaha dimanapun itu, bahkan di kantor-kantor kecil sekalipun pasti ada adminnya. Nah, jadi memang ini peluang kerja yang sangat luas sebetulnya bagi anak-anak kita, jadi memang kita arahkan gitu. Tapi kalau toh mereka memilih jurusan yang lain, memang kita nggak bisa paksain gitu ya, namanya kan juga pilihan jalan hidup yang mereka jalani gitu. Nah Bu, ini yang terakhir nih Bu, mungkin boleh dari Ibu menyampaikan ke adik-adiknya, baik dari adik-adik SMK ataupun sobat Stiva di rumah, atau adik-adik yang sekarang mungkin lagi bingung nih, bentar lagi udah pasti ada ujian nasional kan Bu tahun ini? Nah, kalau untuk ujian nasional itu pemerintah kan sudah mencanangkan mengenai asesmen ya, jadi AKM. Nah, jadi itu di kelas 2. Nah, karena ini dalam kondisi pandemi COVID, untuk AKM pun saat ini masih ditunda. Jadi untuk bagaimana pelaksanaan ujian nasional, kita memang belum ada pemberitahuan lebih lanjut dari dinas, Mbak. Jadi kita masih menunggu juga sifatnya. Nah, nggak masalah nih Bu. Jadi mungkin buat adik-adik ini sebentar lagi mau ujian akhir ya Bu. Mungkin Ibu boleh menyemangati adik-adiknya, memberi motivasi supaya mereka tetap semangat walaupun lagi pandemi, agar mereka tetap mau maju ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu Bu. Oh gitu. Baik, jadi harapan saya sih ya kepada seluruh anak-anak Indonesia, khususnya untuk SMK, karena memang kita tahu kebetulan apalagi untuk siswa kami ya di sini. Jadi kita tahu memang SMK ini diarahkan untuk pembelajarannya ke arah bekerja gitu ya, agar mereka siap untuk bekerja. Nah, namun bukan berarti kalau kita tamat SMK terus kita udah puas tuh dengan kompetensi kita yang udah kita dapat saat kita duduk di bangku SMK kan gitu. Nah, jadi memang harapan saya ke depannya, kami juga pihak sekolah, bahwasanya anak-anak ini tetap harus melanjutkan pendidikannya untuk lebih lanjut, terkhusus di perkuliahan, karena memang di perusahaan itu kalian memang siap untuk terjunkan ke dunia kerja, emang sudah disiapkan, tapi bukan berarti itu sudah jadi jaminan kita mendapatkan pekerjaan yang kita impikan, kita harapkan, dan supaya karir kita bisa lebih baik di dunia pekerjaan, tentunya tetap saja dibarengi dengan basic pendidikan. Nah, jadi memang basic pendidikan itu emang penting. Nah, jadi kalau nggak ada tamatannya, walaupun orangnya kompeten, walaupun orangnya bagus, kemudian pengalamannya juga banyak gitu ya. Jadi memang dunia pekerjaan itu butuh namanya pengakuan. Nah, pengakuan itu kita dapat melalui pendidikan kita, basic pendidikan. Jadi kalau sudah sarjana atau minimal D3, itu pastinya kita dapat posisi yang jauh lebih baik di tempat kita bekerja dibanding kita hanya sekedar tamat SMK gitu ya. Nah, jadi seperti itu saya rasa harapan kepada anak-anak kita semua untuk melanjut ke jenjang pendidikan, khususnya kuliah, bisa pilih mana aja. Kalau kami ya, untuk jurusan manajemen, harapan saya anak-anak kami melanjut di bidang manajemen gitu, seperti itu. Oke, nah buat adik-adik sahabat Stiva ataupun adik-adik dari SMK Bina Taruna nih, udah disemangatin nih sama ibunya. Jadi kalian nggak boleh sedih walaupun ini lagi pandemi. Yuk lanjut, masih ada SNPTN, SBM, dan misi apapun jalurnya, kalian tetap bisa melanjut ke perguruan tinggi. Nah, Ibu, kita ada sedikit ucapan terima kasih karena Ibu sudah mau menjadi narasumber di kegiatan kami hari ini, dan terima kasih sudah mau membantu kami membagikan informasi ke adik-adiknya.
Dan mungkin kita bisa ketemu lagi Bu di tahun depan atau di kegiatan yang selanjutnya. Dan ini sertifikat penghargaan dari kami. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih. Mungkin kita saya terima ya. Ya. Nah, sekian dulu Sifat Talk Tour kita di SMK Bina Taruna. Kita akan ketemu lagi di sekolah selanjutnya. Jangan lupa kalian tulis nama sekolah kalian di kolom komentar kalau ingin kita kunjungi. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. See you.